Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kotrunada Aziza Zahra, kelas 1B, Prodi D3 Analis Kesehatan. Di sini saya akan mempraktekkan alat spektrofotometri UV-Vis. Berikut alat spektrofotometri UV-Vis. Spektrofotometer adalah terdiri menjadi dua, spektrometer dan fotometer. Spektrometer yaitu untuk menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan fotometer adalah alat untuk mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi. Sebelum menggunakan alat elektroforesis UV-Vis, di sini kita membuat larutan terlebih dahulu yang sudah disediakan dalam larutan induk. Nah, di sini kita membuat larutan yang pertama 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm. Nah, 2 ppm berarti 10 ml, 4 ppm berarti 20 ml, dan 6 ppm berarti 30 ml. Setelah menambahkan larutan 10, 20, 30 ml ke labu ukur, selanjutnya menambahkan Aquades hingga 50 ml. Dan ini adalah hasil dari pembuatan larutan tersebut. Setelah pembuatan larutan, nah di sini kita membuat 5 ke dalam kupet untuk memasukkan ke dalam alat elektroforesis. Yang pertama, membuat belangko terlebih dahulu. Setelah membuat belangko selesai, selanjutnya membuat larutan yang kedua ke dalam kupet, memasukkan larutan ke dalam kupet, lalu dicampur dengan belangko atau Aquades. Selanjutnya membuat larutan yang ketiga, yaitu yang 2 ppm, yaitu 10 ml, yang masukkan ke dalam kupet. Selanjutnya larutan yang keempat, yaitu 4 ppm, yaitu berarti 20 ml, masukkan ke dalam kupet hingga sama dengan yang lainnya. Selanjutnya yang kelima, 6 ppm berarti 30 ml, masukkan juga sama rata semua. Colokan kabel pada arus listrik. Tekan tombol on off di belakang alat, lalu akan muncul layar seperti itu. Lalu di dalamnya ada untuk menyimpan kufet. Lalu masukkan larutan, yang pertama belangko disimpan di B, yang kedua larutan campuran disimpan di nomor 1, nah yang beningnya disimpan di pas bolong. Lalu tutup. Selanjutnya pilih scanning dan enter, lalu enter delete karakter untuk mengubah nama. Langsung add karakter, lanjut enter, lanjut ubah strong wavelength menjadi 450, lalu rantes. Tunggu hingga muncul grafik. Nah, selanjutnya tunggu, langsung collect present, lalu tunggu hingga 100%, dan nanti hasilnya akan muncul sendiri. Selanjutnya pilih measure sampel, lalu tunggu hingga 100% komplit. Setelah itu muncul
grafik seperti ini, lalu edit graph, matte, dan pilih smoothing. Selanjutnya edit skala, kursor, lalu pilih grafik yang paling tinggi, di cut, lalu pencet set min X dan set max X. Setelah itu lanjut tekan enter, lalu kursor, lalu matte, lalu Pix and Valley, ubah label Pix jadi on dan features jadi 1 dan SC. Nah, hasilnya jadi 354 dan absorbansi 0,033. Lalu tekan downsave dan buka, lalu ganti blanko dan larutan campuran yang tadi telah dimasukkan. Selanjutnya masukkan yang 2 ppm ke dalam 1 dan 4 ppm masukkan ke 2 dan 6 ppm masukkan ke 3 lubang ketiga, lalu tutup. Selanjutnya pilih absorban, lalu enter, lalu test name diganti seperti tadi, lalu uang liftnya diganti 500 menjadi 354 hasil yang tadi pertama, dan number of sample itu 3, terus run test, tunggu, lanjut enter, lalu tunggu hingga muncul hasil. Nah, sampel pertama 201, sampel kedua 217, sampel ketiga 265. Lalu tekan ESC 2 kali, terus downsave. Selanjutnya tes menggunakan standar kurva, menggunakan larutan yang sama, yang 3. Lalu pilih standar kursor, enter dan enter, delete karakter, lalu add karakter, lalu accept name, lalu uang lift diganti 354 dan number of sample itu tetap 1, terus tunggu. Masukkan yang pertama 2 ppm, 4 ppm, dan 6 ppm. Measure standar, enter. Lalu tunggu hingga 100% komplit. Selanjutnya muncul absorbansi sampel pertama 0,201, yang kedua 0,217, yang ketiga 0,265. Selanjutnya pilih run test, lalu keluarkan larutan, lalu masukkan sampel campuran dan blanko, lalu tutup dan pencet measure sampel, lalu enter, tunggu hingga 100% komplit. Lalu muncul hasil min 7,167. Lalu ESC 2 kali, lalu downsave, ESC, keluarkan sampel, lalu tutup kembali alat, dan selesai. Tekan tombol off. Dan cabut kabel. Perawatan dalam alat spektrum fotometer
Yang pertama, simpan di dalam ruangan yang suhunya stabil. Yang kedua, pastikan kompartemennya sampel bersih dari bekas sampel. Yang ketiga, saat memasukkan kupet, pastikan kupet kering. Yang keempat, lakukan kalibrasi yang panjang gelombang dan absorban secara teratur.